Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Aryani dengan nomor induk mahasiswa 0492974425. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi perpustakaan berbasis digital bernama English Lite. Bagaimana sih cara menginstal aplikasi English Lite? Bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox di laptop kalian. Lalu kita klik Google Chrome, setelah itu kita masuk ke dalam website englishlightperpusnas.co.id. Setelah itu kita installer, klik, setelah itu platform PHP klik, setelah itu kita ada English Light Portable. Setelah kita udah unduh, kemudian kita ekstrak filenya nanti akan kita taruh di local disk C, kemudian di exam control. Terus kita buka exam controlnya, nanti akan tampil seperti ini. Setelah itu kita masuk ke dalam portal aplikasi English Lite dengan localhost /8123 English Lite 3. Setelah itu kita klik back office. Setelah itu akan tampil seperti ini, di mana kita akan memasukkan username dan password. Username dan password ini terdapat di mana? Kita lihat di website English Lite Perpusnas. Di sini ada username dan password English Lite. Ini English Lite untuk username, English Lite sama dengan untuk passwordnya. Terus kita klik sign in. Setelah itu kita sign in lagi. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Di dalam aplikasi English Lite terdapat apa saja sih? Ada akuisisi, ini untuk entry koleksi, daftar koleksi, dan lain sebagainya. Setelah itu ada fitur katalog. Di sini kita bisa entry katalog, lihat daftar katalog, dan lain sebagainya. Setelah itu ada SSKCR ini untuk surat keterangan. Setelah itu ada keanggotaan, entry anggota atau daftar anggota, dan lain sebagainya. Setelah itu ada sirkulasi untuk entry peminjaman, pengembalian, ataupun perpanjangan. Di sini ada locker, setelah itu ada survei, setelah itu ada buku tamu, setelah itu ada OPEC atau katalog online. Setelah itu ada layanan koleksi digital, ada layanan baca di tempat, ada fitur laporan, kita bisa buat laporan. Setelah itu ada administrasi untuk pengaturan fitur-fitur yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, gimana sih caranya untuk mengganti nama perpustakaan? Kita klik administrasi, terus kita klik pengaturan umum, setelah itu nama perpustakaan. Nah, di sini kita bisa mengubah seperti Perpustakaan Umum Provinsi Lampung. Nah, jenis perpustakaannya apa sih? Perpustakaan umum tentunya. Setelah itu kita bisa masukkan gambar logonya yang kita inginkan. Lalu kita klik simpan. Nanti di sini akan berubah nama perpustakaannya.
Nah, di sini berubah menjadi Perpustakaan Umum Provinsi Lampung yang tadinya Perpustakaan SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Ini sudah berubah. Bagaimana sih menambahkan daftar anggota? Nah, kita klik keanggotaan, setelah itu kita klik entry anggota. Setelah itu kita bisa memasukkan nama dan identitas calon anggota perpustakaan. Nah, di sini ada, nah di sini kita bisa lihat identitas apa saja yang dapat dimasukkan di dalam aplikasi Enlist Slide untuk menambahkan anggota perpustakaan. Sebagai contoh, kita masukkan KTP, nik boleh kita masukkan. Nah, terus kita nama, setelah itu tempat tanggal lahir, setelah itu masukkan tanggal lahir, dua ribu lima. Nah, kita tanggal lahirnya kita lihat. Nah, kita masukkan alamat. Nah, setelah kita memasukkan data-data berikut, setelah itu kita klik simpan. Kita klik simpan. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Data-datanya sudah disimpan, sudah bisa disimpan lagi, klik selesai. Setelah itu kita lihat apakah bisa yang bernama Pit ini meminjam buku di Perpustakaan Umum Provinsi Lampung. Kita lihat layanan sirkulasi. Oh ini kita lihat di daftar katalog. Kita entry katalog, kita masukkan buku yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi. Setelah itu kita bisa memasukkan jenis bahan. Misalkan saya ingin memasukkan jenis bahan seperti buku. Setelah itu masukkan judul utama bukunya itu apa. Misalkan layanan sirkulasi. Judulnya tidak ada. Setelah itu nama pengarang. Kita masukkan saja Solistio Basuki. Setelah itu kita nih tempat terbitnya di mana? Jakarta boleh, Erlangga, penerbit. Setelah itu tahun terbitnya berapa? Sebagai contoh kita ambil aja 1990. Setelah itu kita bisa klik simpan.
Setelah berhasil disimpan, koleksi sudah masuk ke dalam aplikasi InDesign untuk perpustakaan umum. Setelah itu, kita lihat daftar koleksi atau daftar katalog. Kita klik daftar katalog. Setelah kita mengklik Setelah kita mengklik daftar katalog, kita akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan layanan sirkulasi. Setelah itu kita klik layanan sirkulasi, entry peminjaman, karena tadi daftar anggota ada yang bernama Hafid dan ingin meminjam buku, kita bisa menginput entry peminjaman di fitur aplikasi InDesign yang bernama sirkulasi. Nah, tadi yang anggota perpustakaan bernama Hafid ingin meminjam buku, kita lihat dulu nomor anggota. Sebagai contoh, anggota perpustakaan yang bernama Hafid ingin meminjam buku di Perpustakaan Umum Provinsi Lampung. Kita cari nomor anggota Hafid itu berapa. Nah, terus cari anggota. Nah, setelah anggota perpustakaan yang meminjam buku, kita lihat mereka ingin meminjam apa. Contohnya seperti meminjam buku layanan sirkulasi dengan judul bukunya layanan sirkulasi. Berapa sih nomor barcode yang ada di buku layanan sirkulasi? Kita masukkan 00, 10, 11, 23, 00, 00, terus kita klik OK. Nah, ini ada beberapa, nah ini bisa bertransaksi di sini. Dia ada histori peminjaman atau tidak? Tidak ada. Nah, setelah anggota perpustakaan yang meminjam buku, kita masukkan terlebih dahulu nomor barcode. Setelah itu klik OK. Setelah itu, anggota perpustakaan itu ingin meminjam buku manajemen record aktif. Lalu kita simpan dengan jatuh tempo, terus kita klik simpan. Setelah selesai, nah ini koleksi yang ingin dipinjam oleh Priska Audi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, karena dengan belajar ini slide, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya masih ingin belajar lebih dalam, lebih spesifik tentang aplikasi InLineSlide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.